Halo everyone, welcome to my YouTube channel. XAU USD time frame kita ambil yang pertama adalah daily. Oke. Secara daily ini uptrendnya cukup tinggi ya. Dari harga bawah ini memang pemantiknya jelas ya, ada pemantik. Yang pertama adalah adanya FPG, ini pemantik ya. Jadi FPG ini pemantik untuk bisa uptrend gitu. Lalu tentu sebelumnya diawali di harga ini COC ya. Anggap aja kita di sini lah ya, kita di sini. Di sini pemantiknya adalah FPG ini. Ya kan, ada FPG, mana FPG? Ini FPG. Kemudian dari COC ya kan. Memang dimatikan oleh COC selanjutnya di sini. Itu. Terus ada juga pos, itu loh, ada juga pos. Tapi sepertinya ada. Saya tidak tahu apakah di sini ada EPG apa enggak ya. Harusnya ada sih. Cuman dia tidak muncul atau gimana. Hanya memang untuk yang di EPG ini dia tidak di break ya. Kayak gini dia tidak bisa ngebreak di EPG yang ada di bawahnya. Mereka tambah naik. Jadi keuntungan kita memakai salah satu EPG atau keuntungannya EPG itu apabila tidak di break itu malah bisa jadi satu area pantulan seperti order block. Itu ya, ada order block. Jadi ini malah menjadi satu order block di sini, hanya paresnya mantul saja di dalam, kemudian tidak bisa break di harga bawah EPG, tidak bisa memitigasi, tidak bisa menghilangkan EPG-nya, malah dia mantul ke atas terus naik terus tanpa ada perlawanan. Ya, memang ada pos di sini, ya kan? Di sini ada pos. Nah, di sini memang ada pos, tapi dimatikan lagi oleh COC. Kemudian ada order block, kemudian ada FPG pemantiknya, FPG, lalu ada pos lagi. Nah, ini yang jadi satu pemantik adalah ini, ada pos. Pemantiknya FPG, bahan bakarnya pos. Ya, ini jalurnya ada di bahan bakarnya COC, kemudian ada jalur distribusinya pakai pos. Jadi kayak gitu. Nah, untuk yang saat ini memang saya melihat di sini ada COC buy ya. Nah, di sini kita ada FPG COC buy, kemudian sebelumnya ada COC sell di sini tapi sudah dimatikan oleh COC buy, sehingga kita harusnya sih ini bisa downtrend ya, karena di sini ada FPG selling ya kan. Ada COC, kemudian ada COC, ada FPG, tinggal satu sebetulnya dia turun, ini tinggal satu, ya ini ada BOS pos ya ini, tapi ternyata enggak jadi, malah naik. Kemudian ini bukan FPG tapi ini order block ya, ini ada order block. Kemudian ini harus, kalau mau downtrend ini harus ada FPG di sini gitu. Cuman masalahnya kan dia tidak ada EPG-nya hanya di area bawah ini, tapi ada COC. Makanya ke depan memang fokusnya karena ada sini COC buy, memang fokusnya di TF yang lebih kecil, sementara masih buy kan gitu. Nah, ketika di daily-nya dia buy, memang bisa dimatikan ya, memang bisa dimatikan oleh COC buy-nya yang tadi bisa dimatikan oleh COC buy, COC sell. Seperti yang terjadi di sini, ada COC sell gitu. Dan ada pemantik juga. Ini pemantiknya ini FPG ini, ya kan? Ada COC, tinggal satu pos. Ketika ada pos selesai sudah, nanti downtrend kan gitu. Oke, di sini ada pos, sementara ada COC, ada FPG yang sudah dimitigasi ya. Saya melihat di sini ada FPG yang sudah dimitigasi, sudah dimatikan oleh price. Tinggal satu aja nanti adanya satu BOS ya. Tergantung nanti, tinggal kita milihnya di TF berapa, nanti kita open. So, kalau melihat di sini, kalau nantinya dia downtrend dari harga ini, nanti otomatis
di daily tadi dia akan mematikan fase yang ada di daily ya, mematikan fase yang ada di daily. Artinya setelah ini turun ini ya, dia mematikan fase, dia bisa ke area 3047 secara daily. Nggak tahu apakah di 3047 ini hanya sampai di sini atau dia tidak bisa break, kemudian akan continue another higher. Nah ini yang jadi big questionnya seperti itu ya. Memang ada COC sih di sini, makanya saya hanya berharap sebetulnya dia cuman nangkring di sini saja gitu, hanya nangkring di sini saja sebelum nanti continue higher itu secara daily gitu. Karena apa? Karena di sini ada COC, jadi ada COC buy gitu. Jadi mungkin ekspektasinya dia tidak sampai di harga low. Di harga ini kan dia punya harga low di sini, dia ekspektasinya tidak sampai di 3127, mungkin di 3200 atau bagaimana terserah. Yang penting mantul, kita tinggal cari arah pantulan saja secara daily. Nah kemudian secara H4 nya kita akan melihat ini kita sudah dapat ya secara daily ya kan, pantulannya ini secara daily ini. Makanya ini ada FPG ini, saya berharap malah FPG ini akan jadi arah pantulan itu ya. FPG yang di bawah ini akan dijadikan sebagai satu tembok yang cukup kuat untuk bisa dia mantul di 3240 lah mungkin, nah gitu, sebelum nanti dia mantul ke atas lagi. Kenapa opsinya di H4 selling? Karena memang ada COC sell di sini, sehingga kita harus ngikutin saja untuk COC buy, COC sellingnya di sini. Walaupun terkadang COC itu dimatikan oleh COC yang lain gitu, kayak gini ya, ada COC buy ya, ada COC buy, harusnya kan hanya milih buy saja itu. Tapi kan tentu kita opennya di ETF kecil ya kan, kita hanya milihnya open buy aja, nanti hanya COC buy aja karena di sini ada COC buy. Ketika ada COC sell sama ini, ketika harga naik itu di area ini kita milihnya hanya COC selling saja karena ada COC di situ ya, otomatis cut loss atau di hedging apabila harga naik seperti ini gitu. Terus ada COC buy ya, ini milihnya berarti di fase selanjutnya harga ini hanya buy saja gitu sampai terjadi COC sell seperti ini. Oke, makanya nanti di ETF kecil kita hanya milih sementara hanya selling gitu, sambil nanti menunggu di ETF besarnya dia di ETF kecil nanti bisa mungkin mantul di area-area yang sudah ditandai di ETF besar. Selama di ETF sambil menunggu di H4 nanti kembali ke COC buy kayak gitu. Oke, di COC di ini di ETF H4 satunya pun sama. Di sini H1-nya malah sudah diawali di COC sellingnya di sini. Nah gitu. Sehingga kalau kita berpijak pada ini, mungkin kita akan melihat bahwa sebenarnya mana sih yang kita ambil TF-nya itu ya kan. Mau di XHU ini kita mau ngambil TF yang berapa, apakah di TF H4 atau daily atau H1 sebagai opsi kita ya kan. Ya kalau menurut saya kita tergantung pemilihan trading masing-masing ya. Saya hanya bilang pemilihan trading masing-masing karena setiap kita contoh ngambil di misal di sini ya, ini area cukup rapat sekali ya, gitu ya kan. Ada COC selling, ada COC buying campur kan di area ini gitu. Ini campur di sini COC-nya, ada selling buying lagi kan gitu. Nah kalau kita berpatokan pada H1 ya kan, H1 kita ambil yang di sini biar lebih pendek ya, H1, maka kita patokannya kan di sini. Ini sudah ada COC sell, otomatis yang di sini kan pendek ini. Nah, gini. Maka di sini nanti kita ngambilnya hanya
hanya selling seperti F kecil karena ada COC sell, misal di M5 itu. Sehingga di sini bisa mengavoid mengavoid untuk kita hilangkan fase COC buy. Kita tidak ikut buy, tapi hanya ngambil selling saja, kayak gitu. Kita ngambil fase sellingnya aja di sini. Ya karena memang secara H4-nya dia sudah, di H1-nya dia sudah COC sell itu. Ya kan? Ya walaupun secara time frame ini lebih cepat, hal M5 otomatis lebih cepat daripada H1 kan, di atas ini sudah ada di sini COC di sini sudah nampak untuk COC sellingnya di sini sudah rilis dia gitu. Oke. Jadi lebih ke arah mana kita mengambil, ya mungkin penggabungan 2 TF H1 dan M5 lebih cocok di sini gitu. Sehingga nanti opennya kita tidak akan terlewatkan. Tapi tetap yang namanya selling buying itu harus diawali dengan pemantik. Pemantiknya di FPG ini harus ada ini. Kalau selling buying ini tidak ada pemantiknya sama sekali, kita mau buying, contoh di sini kita mau buy. Ya, ini tidak ada pemantik buy. Sebelum ada. Nah, ini di M5 hanya satu pemantik buy-nya di sini. Gitu. Nah, ini pemantik buy di FPG-nya. Kita bisa buy, nanti bisa buy di harga ini, otomatis nanti dengan harga yang saat ini katakanlah di sini. Nah, ya kan? Terus stop loss-nya di bawah FPG ini, bawah harga low ini bisa. Jadi kayak gini kalau kita mau buy di 3311. Esok tidak tahu nampakkan akan ada gap down atau gap up, kita tidak tahu. Saya berharap malah akan ada gap down nanti. Ya, harga akan turun jauh. Karena di H4-nya dia mengatakan seperti itu. Oke. Jadi ada harus ada pemantik yang bisa menjadi perwakilan untuk bisa alasan untuk reason atau buy, untuk buy sellingnya harus ada. Kalau sekiranya sudah tidak ada reason itu sebaiknya ya tidak usah kita hilangkan saja, tidak apa-apa. Gitu. Oke, dan ini bisa membantu kita tidak akan maksa untuk bisa contoh di harga nah, kita ambil di sini aja lah ya, di sini ini harga naik ya, memang ada COC sell di sini ya. Sebentar kita ganti di M15 biar lebih clear. Nah ini lebih smooth ini. Saya kalau menghilangkan sebetulnya mau internal swingnya mau saya hilangkan, tapi kelihatannya lebih enak pakai internal swing, makanya contoh di sini katakanlah ya, di awal ini ada COC kan di sini, ya kita ngambilnya hanya buy aja, jangan sell gitu. Oke, hanya buy itu sini. Ini ada pemantiknya di sini FPG, ini sudah pemantik yang pas itu. Kemudian ada BOS ya, di M15 kan lumayan dapat kenaikan segini pun, kalau kita buy di BOS pun kan juga lumayan tinggi kan gitu. Nah, oke. Terus di M15 selling, bisa sih selling di harga ini, tidak masalah karena memang ada COC sell di sini. Ya, nanti cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di area ini kan, di atas ini kalau mau pakai cut loss ya. Gitu. Terus ada COC buy, terjadi COC buy, ganti COC sell, ganti lagi buy lagi ya gitu. Ya, sini ada buy, ini ada selling kan, ada buy lagi. Jadi hilangkan psikologis guys. Jadi hilangkan psikologis, artinya dengan menghilangkan psikologis kita akan tahu kapan waktunya untuk buy selling berdasarkan indikator ini. Artinya kita hilangkan psikologis itu gini maksudnya. Menghilangkan psikologis itu ketika indikator bilangnya sell ya kita selling. Gitu. Kayak di sini ya, ada COC selling. Indikator bilangnya sell di sini. Ya. Ini sell, ini ada COC sell. Ya sudah.
ikuti saja selling, jangan buy, jangan lakukan buy di harga ini, buy di sini, buy di sini, buy di sini, buy di sini, kan gitu. Karena memang ada belum COC buy belum ada. Tapi ketika sudah ada COC buy kayak gini sudah muncul, kita baru bisa ikut buy. Gitu. Oke, jadi kita bisa baru ikut buy ketika ada COC buy rilis. Kalau belum ada ya jangan maksa untuk bisa buy. Simpelnya seperti itu, ya. Jadi simpelnya seperti itu. Makanya penggabungan 2 TF, kalau kita mau di TF M5 atau M15 dan H1, saya kira sudah cukup. Ini kita bisa melihat posisi posisi Junam atau namanya naik 1.500, turun lagi 1.500, ya kita akan terus ikut gitu. Kita akan terus ikut, kita tidak akan maksa ketika harga seperti ini, kita tidak akan maksa sell ketika tidak ada sell, tidak sell dan tidak maksa gitu. Bahkan mungkin kalau kita selling kita cut loss, ini COC di sini ya, ini cut loss di sini. Nah, ini cut loss di sini 33 di 33 ya, sell di 300 3.300 ya, 330 ya, 330 M15 wajar kita sellingnya, agak stop lossnya agak tinggi, wajar gitu. Oke, nah baru ketika terjadi COC buy kita ikuti, mau hedging atau mau di locking silahkan itu. Terus sehingga di sini nanti kita tidak akan takut ya, kita tidak akan takut untuk ngambil buy selling ya berdasarkan ini. Kita tidak akan takut karena apa? Secara aturan sudah bisa buy secara aturan ya. Kemudian secara indikatornya sudah mengatakan kita bisa buy di situ, makanya kayak gini ya, M5-nya ya ini. Ya, gitu. Pakai area cut loss di bawah, otomatis di sini aja berapa poin, cuman 200 poin. M5 aja 200, lumayan kan. M5 200 poin. Risk reward 1/5, 1.5 pun saya kira cukup. Gitu. Oke. Jadi seperti itu. Sehingga di sini kalau seandainya kita memaksa untuk selling ya, untuk selling boleh saja, bisa saja kita maksa selling. Ada COC sell kan di sini di internal ini itu ya, ada COC sell di sini. Coba sih kita kita coba internal strukturnya saya matikan kayak gini. Nah, ini kalau internal strukturnya kita matikan, kita akan dapat harga yang fresh gitu loh ya. Nah, kita akan dapat harga ini, ada COC selling ya kan, ada COC sell, harusnya di sini ada FPG gitu. Kita selling di sini ya, selling di sini, stop lossnya di atas sini 240, 1.5 paling enggak ya, sini, tapi kena stop loss kan. Nah, baru kemudian ada COC buy, kita buying di harga ini 5 ya,
harga low. Nah ini 1.5, oke lah ya, kayak gitu. Nah seperti ini. Oke, itu enaknya kita pakai apa, kita ngambil M5 saja, jelas sudah letak kita di mana kita menempatkan stop loss, di mana kita menempatkan kalau kita mau pakai TP ya pakai TP, kalau kita tidak mau pakai stop loss ya kita pakai ini apa, locking posisi, itu jelas enak itu loh. Nah, kayak gini ini walaupun kita keliru pun di sini ini enak jelas, kita lockingnya di sini, kita break di sini, kita locking gitu. Ternyata sebelum break harga ada COC sell, kita locking dengan selling ya kan, ini ngelock sudah. Nah gitu, locking sudah. Nah ternyata ada COC lagi, ada COC buy lagi di sini, ada bos ya sudah. Di sini locking di 300, 5 menit lah, TF 5 menit tapi dia berani 300 apa ini berapa ini 500, targetnya 500. Ini sudah bisa nutup posisi ini 500, ini target yang di sini sudah ditutup ya, selisih antara dua area ini ya kan. Nah ini logging ini sudah ditutup oleh TP yang di sini, itu pasti sudah ditutup itu 5 menit padahal ya, 5 menit sudah bisa kita main ganti fase, ganti posisi gitu, enggak apa-apa. Kadang-kadang kita pakai logging kan, bukan pakai stop loss kan. Kalau pakai logging enaknya gitu, kita bisa ganti posisi gitu ya, ganti posisi buy sell gitu. Nah ini buy ya, ini ada buy yang sebetulnya masih nanti gantinya sebetulnya juga dia baru berganti COC ya di sini ya, di sini nih baru berganti COC di sini ya kan. Nah itu turun kan jauh juga kan. Nah di sini kan jauh juga dia, berapa poin ini 350, 5 menit ya, 350 kan lumayan. Oke kita ya, jadi itu teman-teman, mau scalping pakai 5 menit saja cukup lah. Jadi 5 menit saja cukup, tidak ada masalah gitu. Memang saya sendiri juga biasanya juga pakai 5 menit untuk open posisinya. Enak kok pakai 5 menit itu ya, cukup enak kita 5 menit pakai time frame nya itu ya, tanpa mengesampingkan yang lain, kita pakai ini aja sudah ya. Kalau mau cepet ya misalnya kita maksa, misal di sini kita maksa buy, misal di saat penurunan ini kita maksa buy ya, kita harus buy kita bisa buy di harga EPG ini. Cut lossnya nanti di sini di area low nya ini, cut loss area sama saja sebetulnya, cuman yang memang paling aman memang harus ada COC. Kita tunggu sabar lah, ada COC ini paling aman sudah ya. Ini sudah area fase yang paling aman, adanya COC kayak gitu, itu paling aman. Atau open di pos pun bisa, open di pos lebih enak sebetulnya. Rata-rata open di pos itu kita tidak dapat harga ini ya, kita bisa dapat harga yang lebih ini apa, pendek untuk stop loss itu kita bisa dapat harga yang pendek. Ini dengan catatan harga bosnya keluar loh ya, kayak gini mana tadi ini ya kan, ini bos, kita sell di bos, ini stop lossnya di sini ya, ini pendek kan, bisa dibuat 1:5 sama
ini buy, kita buy di pos saja atau di sell di pos. Ini kan pendek ini, ya kan? Ini walaupun ini tidak sampai sih, kayaknya cuman berapa poin ini, dapat 100 poin. Sorry, ini ada pos di awal, saya tidak lihat. Ini ada pos di awal, ya di sini ada pos. Nah di sini ada pos. Mau ngambil di mana, di pos nggak apa-apa, ini ada pos kan, harga pos di sini. Kita ngambil di situ aja nggak apa-apa. Lossnya pendek 180 gitu. Dan di pos ini, di harga pos ini adalah harga harga tren gitu, biasanya harga trennya di situ. Ini harga pos. Mana posnya? COC ini belum nih, COC masih COC rata-rata ya, ini kecuali yang di sini pos. Ini pos ya, walaupun tidak sampai kena lah TP-nya, tapi tetap dapat 100 lah. SL nya 200, kurang bagus ya, kurang bagus secara risiko rasio. Tapi secara mengambil TFM5 ini, kita ngambilnya di situ enak itu, jarang kena stop loss, itu memang cukup jarang gitu loh. Dan kita bos ini, harga bos ini sudah harga tren loh ya. Ketika bosnya sudah rilis, harga bos rilis, itu rata-rata tren sudah terjadi. COC kan di awal ya, COC kan di pergantian tren, COC bergantian, tetapi ketika di harga bos di sini, ada bos di sini kan, ini sudah tren dia, sudah bermain dengan tren ya. Itu kita lihat lagi. Jadi nah ini ada bos di sini kan, ini bos ini ya kan, dari harga ini tren ini sudah terjadi. Oke, ada bos lagi di sini ya kan, ini tren lagi harga naik gitu. Jadi harga bos itu memang harga tren yang terjadi. Coba kita show internal structure. Kalau saya mau show internal strukturnya, saya coba ganti khusus bos saja, gimana? Oke, bisa. Nah ini internal struktur ya kan. Ketika internal strukturnya kita ganti dengan bos semua, ini lebih cantik kan gitu nah, hasilnya sini. Oke, sini ini harga tren, jadi walaupun kecil lah. Nah ya, kita harus melihat TFM5 juga sebagai TF ya. Kalau mau lebih panjang di M15 ntar gini ya. Jadi scalping pun di harga M15 atau M5 dapat sudah. Kita pakai internal structure khusus, pakai special pos bisa ya. Kalau salah gimana ya, di locking gitu. Kita kan biasa pakai locking kan gitu. Jadi locking, di lock saja nanti kalau salah. di M5 ini, M15 ini. Kenapa tidak internal strukturnya tidak pakai COC? Ya sebetulnya pakai COC pun lebih enak, lebih dapat harga awal di COC itu, karena di COC kan sebetulnya COC harga awal gitu loh ya. Tapi kita kan di sini bicara tentang harga tren lah ya, harga tren naik turunnya gitu kan. Nah, harga trennya, kita bicara tentang trennya ini, kita ngambilnya ya di trennya ini, tren yang terjadi ini. Bos di sini ini dapat berapa poin ini, selling di bos ya kan, 200 sudah, 15 menit dapat 200. SL nya pun juga enggak
terlalu jauh juga 170 ya. Ini harga selling kan ya, ini sini lihat. Nah, sellingnya di mana? Sellingnya di atas ini selling ini. Ini dapatnya berapa? Ini dapatnya 500 itu. Nah, ini tidak ada harga bos, ya sudah. Ini tidak ada bos, ya sudah. Hanya adanya cuma COC, ya sudah. Kita bisa main di COC atau di pos, silakan, enggak apa-apa. Oke. Ya kadang walaupun kita harus salah juga di sini kan. Kayak gini kan kita salah kan di sini. Dapat harga pucuk kan ini ya. Nah, sini 500 400 baru ngelok di sini 400 locking 400 poin ya gitu. Ada COC kita sell itu. Oke guys, itu ya sedikit cara yang mudah lah gitu, bisa kita pakai. Semoga bisa membantu. Membaca kita ambil 1 atau 2 silahkan, bebas. Kita ambil COC juga boleh, kita ngambil bosnya juga boleh gitu. Tapi setidaknya pemantiknya harus dapat. Ketika kita ada bos, kita harus ada pemantik. Apa FPG ini harus ada ketika ada bos, ketika ada FPG. Tapi biasanya dirilis dulu FPG-nya baru kemudian bosnya. Makanya bisa saja ini kita pakai seperti ini. Ini ya, ini strukturnya, ini COC saja. Nah, ini bisa kayak gini. Nah, ya kan, ini bisa pakai gini, enak juga. Cuma harga ini harus COC ini harus dibantu oleh FPG. Tanpa FPG tidak bisa jalan dia. Ya, terjadinya COC harus dibantu oleh FPG. Ini wajib ada FPG ya, kayak gini FPG wajib ini FPG kan, atas COC baru kita bisa selling. Kalau tidak ada FPG jangan selling atau buying gitu ya, karena pemantiknya harus ada. Kalau tanpa pemantik tidak bisa, bahan bakar tidak bisa meledak, nanti dia COC tidak bisa meledak, dia COC ini tidak akan bisa meledak tanpa ada FPG gitu. Have a nice day. Jangan lupa like, comment, subscribe my YouTube channel.